Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta nikmat kekuatan untuk dapat bergabung kembali di mata kuliah Visual Basic ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin kita sudah buat. Salawat serta salam tak pernah tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kembali kita ke dalam materi. Kemarin kita sudah belajar tentang looping, tentang while, kondisi, kemudian juga beberapa komponen-komponen lainnya. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita, di mana kita akan belajar tentang array. Ya, array ini ya teman-teman sudah tahu karena sudah pernah belajar di struktur data untuk bagian array sendiri. Ya. Karena array itu ya merupakan seperti kayak sistemnya perulangan. Jadi nanti di program itu dia akan terus berulang. Jadi seperti sampai sama dengan si looping. Array merupakan objek digunakan untuk menampung item-item secara terstruktur ya. Jadi array ini sendiri ya, array ini dia sifatnya untuk seperti kayak hampir sama dengan perulangan, cuman dia di array dia sendiri ditampung terlebih dahulu datanya. Ya, kita artinya jika ingin mengelompokkan sebuah data, contoh kayak tipe data integer, teman-teman bisa menggunakan si array ini. Jadi misalnya ada 10 data tentang integer. Nah, integer tidak perlu lagi teman-teman buat satu-satu dulu, terlebih dahulu buatkan nama variabelnya, kemudian nilainya, kemudian ada tipe datanya ya, sebanyak 10 kali ya. Tapi melalui array ini teman-teman bisa mengelompokkannya secara sama, terstruktur ya. Jadi satu organisasi semua sama, di dalamnya adalah tipe data array semua. Jadi nanti tipe data array itu dia menggunakan bukan tipe data, tapi array itu dia menggunakan sebuah kurung siku. Kalau di dalam struktur data itu dia menggunakan kurung siku ya, kurung siku yang kurung kotak untuk menandakan bahwa dia adalah sebuah array ya, seperti itu. Jadi misalnya kalau datanya integer, tipe datanya integer itu 10 data, kemudian dia tipe datanya sama, semua integer. Kemudian teman-teman tidak perlu lagi membuat satu-satu, ada nama variabel, kemudian tipe data pertama, tipe data integer pertama, kemudian nama variabel kedua, kemudian tipe data integer kedua, kemudian nama variabel ketiga, dan seterusnya. Itu tidak perlu lagi seperti itu. Tapi melalui array ini teman cukup satu kali buat, cuman sebutkan variabelnya apa, kemudian nama variabelnya ya, kemudian diisikan dengan sebuah array ya, nanti langsung secara otomatis dia membuat sebuah pengelompokan ya, sebanyak 10 data. Contoh di dalam array itu teman-teman masukkan 10 data ya, cukup dengan satu kali nama variabel saja, yang tadinya kita buat 10 nama variabel, sekarang cukup satu kali nama variabel saja, satu nama variabel, kemudian langsung dibuatkan sebuah array. Nah, jadi seperti itu. Ya, array merupakan objek yang digunakan untuk menampung item-item secara terstruktur ya, dan dikelompokkan dalam satu grup. Array dapat menampung item-item yang memiliki tipe data yang sama. Misalkan array dari kumpulan item bertipe data string atau integer. Ya, array merupakan suatu tipe data yang mengandung lebih dari satu variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dapat diakses satu persatu sesuai dengan urutan dalam array. Ya, jadi di dalam urutan array itu ada yang namanya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Jadi si array itu dia tidak mengenal namanya satu yang pertama, tapi dia mengenal yang 0 ya. Tapi 0 pertama, 0, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dimana urutan indeksnya dimulai dari angka 0 ya. Variabel-variabel terkandung dalam array disebut juga elemen dari array dan semuanya memiliki tipe yang sama. Setiap array mewarisi semua member yang dideklarasi pada sistem array.
Ya, contoh sederhananya itu tadi saya sudah sebutkan, ada kita sebutkan terlebih dahulu nama variabelnya, kemudian tipe datanya. Itu sebanyak contoh ini di empat data. Ini seperti ini bentuknya. Tapi kalau menggunakan si array ya ini. Nah, ini kalau kita menggunakan si array cuman kita cukup satu kali saja dim nama, kemudian di sini ada array ya s string. Ya kalau di dalam struktur data dia menggunakan yang seperti ini ya. Ya, kalau teman-teman kemarin belajar struktur data dia menggunakan seperti ini bentuknya ya. Cuman kalau di dalam Visual Basic ya dia menggunakan seperti ini, kemungkinan dia menggunakan seperti ini kalau di dalam Visual Basic. Jadi dia kita menyebutkan terlebih dahulu tipe nama variabelnya, kemudian dibuatkan sebuah string ya, dibuatkan sebuah array dan ada tipe datanya ya, tipe data string ya. Array nama dalam contoh di atas memiliki 4 elemen ya, mulai dari elemen 0 sampai elemen 3 ya, karena dia dimulai dari angka 0. Pendelekrasian ini lebih mudah dibandingkan Anda harus menyebutkan 4 buah seperti nama 1, nama 2, nama 3 dan seterusnya. Mendeklarasikan array ya, ini contohnya untuk mendeklarasikan array ya, array 1 dimensi, kemudian array 2 dimensi ya. Ini juga sudah saya sudah bahas di struktur data. Statement redeem ya, akan mengubah ukuran yang array sudah ada, dan statement preserve akan mempertahankan nilai yang sudah ada. Dim ini nama variabelnya, ini kelas avg kelas ya, 5,5 s double ya. Ini ada sebuah tipe data. Jika ingin merubah ukuran dari array untuk penambahan kelas, redeem ya, kemudian redeem ini tadi redeem adalah statement akan mengubah ukuran dari array yang sudah ada, mengubah ukuran ya, tapi ini ya artinya dia yang awalnya 5 kelas, kemudian diubah 8,5 ya, namun data akan hilang. Jika ingin mempertahankan data, redeem preserve avg kelas 8,5 s double. Perlu diingat, jika melakukan pengurangan ukuran sebuah array dan menggunakan statement preserver, maka data akan disimpan sebanyak ukuran baru array. Jadi jika ingin mengubah atau ya kita ingin mengubah ukuran si array kita, kita menggunakan si redeem ya, array redeem ya, artinya reply atau reset, mungkin sih reset atau redeem ya, redeem kemudian efek kelas 8,5 s double. Kemudian di sini juga ada untuk jika ingin mempertahankan datanya ya, jika ingin mempertahankan data artinya data yang ada di 8,5 ini dipertahankan, berarti menggunakan si redeem preserve ya, untuk mempertahankan si datanya ya. Dim murid 5 as integer, deklarasi murid dengan mempertahankan hanya 3 nilai awal. Redeem preserve murid 2, artinya 2 berarti 0 1 ya. As integer, deklarasi murid dengan 9 elemen dan menghapus nilai awal. Redeem 8 as integer, marks 90 redeem ya. Yang tampil itu 8076 marks. Iya, oke. Nah, ini nanti kita ini buat menyimpan nilai dari array. Ini Anda bisa merujuk pada setiap elemen dalam sebuah array dengan menggunakan indeksnya. Penulisan indeks diapit oleh sebuah tanda kurung ya, dengan pembagian antar indeks untuk array multidimensional menggunakan tanda koma. Dim murid ya, menyimpan nilai dalam array ada 5 elemen 0 1 5 0 8 10. Terdapat beberapa jenis array, yaitu array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan array multidimensi, dan jagged array. Menyimpan nilai dari array sama ya, data awal pada sebuah array dapat dituliskan langsung pada saat deklarasi. Nilai akan dipisahkan dengan koma, nilai akan diisikan dipisah dengan koma, dan diapit oleh sepasang tanda kurung kurawal. Ini ya harusnya sih bukan
Menyimpan nilai ini. Contoh satu, pada saat membuat array dengan menuliskan datanya langsung, Anda bisa menentukan tipe datanya pada statement tersebut. Contoh ada dim integer, s integer, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Contoh yang kedua ada dim names as integer, Kartik, Sandia, Sifangi, Aswita. Anda juga meminta Visual Basic untuk menentukan tipe data dari datanya sendiri. Mendeklarasikan array yang belum diketahui indeksnya. Oke. Dim angka new integer 1248. Mendeklarasikan array yang belum diketahui indeksnya dan tipe datanya. Oh, ini belum diketahui tipe datanya. Oke. Ini integer, itu dia sebuah tipe data tapi belum diketahui si indeksnya. Jagged array, sebuah array yang memiliki array inline sebagai elemen dikenal sebuah array dari array, atau juga sebuah jagged array. Sebuah jagged array dan setiap elemen di dalamnya memiliki satu atau lebih elemen. Oke, langsung saja kita ke dalam latihan yang pertama. Kita disuruh buat latihan pertama itu array satu dimensi. Oke, silahkan teman-teman buka Visual Basic-nya atau Visual Studio-nya. Ya. Ya, kita tunggu dulu Visual Basic-nya. Sementara membuka si Visual Basic. Ya, saya sembari menunggu. Ya. Kemarin saya sempat kenapa saya tunda apa namanya? Saya tunda kelas kemarin karena sempat ada problem sama si laptopnya, jadi sempat saya ini ya sama kelas kelas berapa? Kelas 4N ya. Kayaknya ada problem, jadi ya saya install ulang saya punya laptop. Kayaknya ada beberapa program yang terhapus, jadi perlu lagi di install kembali. Ya, kita new project, console, kemudian Windows Phone. Ya, kita di sini ada modul 5 ya, modul 5 apa berapa? Kita sudah modul berapa ini? Modul 6 ya, modul 6. Kita browse dulu. Ya, ini sudah tidak. Materi Visual Basic, bukan program. New folder, modul 6. Select modul 6, latihan pertama. Ya, oke. Dimana yang pertama itu kita buat sebuah ini string. Yang dibutuhkan adalah ya, sementara toolbox. Oke, sebentar menunggu. Ya, yang dibutuhkan di sini ada list box 1 dan juga ada button. Ya, kemudian yang ini kita tarik. Kemudian bagian ini label. Oh ya, sebentar. Ya. Mana. Label, ya jangan lupa label, masukkan. Di sini dikasih nama mahasiswa.
nama mahasiswa. List box, oke. Di sini dikasih nama tambah. Kemudian di listing programnya kita double klik si button, ya, itu dimasukkan ada dim mata kuliah 5 S string, ya, dimana kita deklarasikan si mata kuliah 0 sama dengan pemrograman visual pertama, ya. Kemudian mata kuliah 1, di sini ada dasar pemrograman. Mata kuliah 2, kenapa drawing, tapi 2 sama dengan analisis dan perancangan sistem. Mata kuliah sistem operasi berbasis jaringan. Mata kuliah yang keempat itu ada sistem basis data. Mata kuliah yang kelima itu sama dengan kita ke web, ya, web. Oke, di save. Kemudian setelah itu kita buatkan for num, ya, ini sebuah perulangan integer sama dengan 0 to mata kuliah dengan panjang, ya, panjang kurang dari 1. List box 1 items, kemudian add mata kuliah 6. Ini adalah sebuah nama variabel. Nah, nama variabel itu yang ada sini, yang ini. Tuh. Oke, dengan tipe data integer. Nah, yang sama. Oke, next. Oke, sudah selesai. Berarti kita coba ini diganti, klik form 1, kemudian bagian ini diganti menjadi kita pakai array saja, array 1 dimensi, ya. Oke, kita coba running program kita, ya, jalan. Coba tambah, berarti langsung tampil 6 di dalam, ya. Oke, seperti itulah bentuk dari si array 1 dimensi, ya, karena di dalam listingnya kita ini dia hanya menampilkan 1 dimensi saja, jadi 1 elemen saja yang ada di dalam array yang ini. Nah, seperti itu. Jangan lupa ini di screenshot, ya, screenshot. Oke, screenshot, ya, masukkan dalam dokumen. Oke, lanjut ke dalam latihan kedua. Close.
Ya, jadi ini kita buat file lagi, new file project. Kemudian di sini modul 6. Latihan 2. Oke. Kita buat formnya dulu. Ini form satunya diubah menjadi array daftar teman. Kemudian yang dibutuhkan adalah sebuah list box. List box. Kemudian ada si button lagi. 2 button di sini. Satunya lagi kita tambahkan label. Labelnya diganti menjadi nama setiap mahasiswa. Jadi namanya dicantumkan di dalam sini. Oke. Di button 1 diganti teksnya menjadi masukkan nama. Kemudian di button 2 dimasukkan keluar. Maksudnya dimasukkan teks ya di keluar. Jadi selanjutnya itu ada ya. Setelah itu kita klik tombol masuk. Oke. Ya, kita buat konstanta. Ya, ini konstanta. Integer subscript max. Oke. Dimana dengan tipe data as integer sama dengan 4 ya. Kita buat dim dulu, dim str nama, kemudian integer subscript ini. Oke. Balas as integer as string ya. Ini untuk array untuk memuat nama-nama. Ini untuk memuat nama-nama nantinya. Kemudian ada dim integer hitung, variabel baru dengan tipe data as integer. Oke. Jadi ini kita berikan dulu komentar array untuk memuat nama. Kalau yang di bawah counter loop. Oke. Ya, jadi ini hanya sebuah komentar ya ini. Kalau di dalam Visual Basic ini semua komentar. Jadi dia tidak dieksekusi oleh si program, si Visual Basic. Oke, lanjut. Kemudian di bagian sini ada message box ya, ditampilkan sebuah message box di mana saya meminta Anda untuk memasukkan dan kemudian sini ada nama lagi, nama dari 5 teman Anda. Oke. Jadi nanti tampil sebuah message box. Kemudian si message box itu memberikan sebuah pernyataan bahwa saya meminta Anda untuk memasukkan nama dari 5 teman Anda. Ya, kemudian lanjut membaca nama dan menyimpan di dalam array. Berarti dia membaca, berarti dia kita gunakan for ya, for lagi digunakan for 0 to integer subscript ya, ini ya, dengan str nama ya, kemudian integer hitung. Oke, sama dengan input box, masukkan nama teman Anda. Oke, next. Setelah itu
Ya, di bawahnya next ya. Itu ada kotak list item, berarti saya pakai list box tadi ya. List box 1. Oke. Item. Oke. Clear. Oke. Ngapus. Kemudian for lagi, kita buat for integer hitung ya, sama dengan 0 to integer subscript. Kemudian ada list box 1 items add str nama integer hitung ya. Oke, next sub and sub ya. Oke. Oke. Aduh, nama suara saya sudah mulai hilang ini. List box. Oke. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir kita berikan si ini me class. Oke. Selesai. Jadi dibuatkan dulu konstantanya, di mana ada konstanta integer subscript max dengan tipe data as integer ya. Kemudian dim sebuah variabel string nama str nama, kemudian dengan tipe data string juga, dia dapat tipe data string ya. Kemudian dim integer hitung tipe data integer, di mana pada saat setelah dieksekusi oleh si program, kemudian message box ya, tampil sebuah kotak pesan. Nah, dimana yang ditampilkan adalah saya meminta Anda untuk memasukkan nama dari 5 teman Anda. Kemudian untuk menampilkan ya, ini untuk membaca nama dan menyimpan di dalam array ini. Nah, kemudian dia membaca namanya, kemudian disimpan. Jadi di sini gunakan for itu dia masuk ke kondisi ya, kondisi apa perulang ya, kondisi kan. Jadi for, coba saya agak lupa dengan bagian si for ini. For dalam for kayaknya dia perulangan ya. Dia sebuah kondisi. Jadi kayaknya dia masuk di dalam sebuah kondisi for. Karena ada if juga, if then else ya, itu for untuk integer hitung ya, sama dengan 0 ke integer subscript max atau ke nama-nama yang sudah dimuat ya. Kemudian str nama hitung, dimana diinputkan sebuah input box, masukkan nama teman Anda. Nah, jadi dimasukkan nanti nama teman-teman kalian sini. Kemudian selanjutnya ya, list box items clear ya. Si list boxnya itu bersihkan atau dihapus ya. Namanya clear kan dibersihkan ya. Integer, kemudian for integer untuk integer hitung ya, atau si variabel hitung, si integer hitung, dia 0 ke sama array nama-nama untuk nama-nama untuk yang bagian ini ya, integer subscript max, ini bagian ini yang telah kalian masukkan nama-namanya. List box item add str nama hitung ya. Jadi si list boxnya menambahkan nama yang kalian inputkan. Oke, langsung saja kita coba programnya. Masukkan nama. Saya meminta Anda untuk memasukkan nama dari 5 teman Anda. Oke. Masukkan nama teman Anda, contohnya Fahri, contohnya. Oke. Kemudian yang kedua itu ada Bobby. Ya, jadi namanya itu bisa random ya, bisa masukkan nama teman kalian
atau sahabat kalian lah. Hadi, kemudian Jida, kemudian yang terakhir ada Kali. Nah, jadi semua, jadi di sini pada saat kalian memasukkan nama teman-teman kalian ya, pada saat dimasukkan namanya, si list box ini itu langsung dia bersihkan dulu si list yang ada sini karena dia belum menampilkan ya. Jadi pada saat kita masukkan namanya, pada saat kita klik OK, dia terlebih dahulu tidak ditampilkan ya. Namun pada saat setelahnya, setelah kalian memasukkan kelima nama dari teman kalian, maka langsung si list box-nya akan langsung menampilkan. Jadi seperti itu rule atau proses dari si list box-nya. Nah, dari proses yang ini ya. Oke, jangan lupa nih di screenshot sama berserta dengan programnya. Oke, dan masukkan ke dalam dokumen, jangan lupa. Oke, lanjut kita ke keluar. Cet, aman. Kita new project lagi. Kita kasih modul 6 latihan 3 ya. Oke. Dibutuhkan sebuah label text box ya ini. Text button 1 ada. Kemudian ada text box. Ada text box lagi. Ya. Di sini dikasih penggunaan multidimensi. Set. Kotak list butuhkan berarti list box. Oke, kemudian di form 1 kita kasih nama multidimensi. Oke, terlalu besar ini. Multidimensi. Ya. Selanjutnya kita ke button 1, klik. Oke. Button 1 klik, kemudian kita buat dim-nya seperti biasa, dim variable multi array 2x2 ya, maksudnya 2 komoditas ya, 2x2 itu ukuran ya, ukuran string ya. Kita buat komentar menampilkan 2 buah indeks. Yang pertama ada multi array ya 0,0 sama dengan pada posisi 0,0. Multi array 0,1 ya sama dengan pada posisi 0,1. Multi array 0,2 sama dengan pada posisi 0,2. Oke, setelah itu pada variabel multi array ya, Anda dapat mendeklarasikan elemen hingga indeks terpenuhi. Oke. Ini hapus. Kemudian kita buat lagi dim expose as integer text dimensi 1. Oke, berarti di sini saya pakai
text box 1 dengan tipe teks, kemudian dim y post as integer sama dengan text box 2 dengan tipe teks, kemudian message box ya show multi array expose y post. Jadi nanti si kotak nanti lagi tampil lagi si kotak ini, tampil kotaknya. Kemudian kita di sini ada kotak list, berarti list box 1 items add multi array expose ya koma y post in sub and class list box item. Oke, jadi kita buatkan terlebih dahulu si tipe datanya multi array, artinya di sini ada 2 buah 2 kali 2, jadi ukuran si arraynya nanti itu adalah 2 kali 2. Kemudian kita inputkan datanya ya, datanya multi array 0,0 pada posisi 0,0. Jadi bentuknya itu seperti ini. Kalau di dalam di dalam sebuah variabel dia tampil itu seperti ini 2,2. nol 0,0 ya 0,0 0 1 2 1 2. Harusnya ada tambahan sini lagi. Ini 0,0 0,1 0,2 kan, ada kolom sama baris. Ini x y post, berarti di sini ada x, biasanya x y, di sini y ya, di atas y. Nah ini putar y, sedangkan di sini adalah x. Ini ada x, ini ada y. Oke, ini x, ini y. Jadi 0 2 1 0, harusnya di sini ada jadi kita buat seperti ini karena dia 2,2, otomatis ada multi array lagi di sini. Bentar, di sini ada 1, di sini juga 1, di sini 1, sini 0 ya, di sini 1 2. Oke, 1,1 1,2. Ini kita ganti 1 1 1, ini 0, ini 1 ya, kita pastikan di sini, paste lagi dan paste lagi. Di sini 2 2 2, di sini 0 1. Posisinya di sini 2 2 2, di sini 0 dan di sini 1. Oke, seperti ini ya, harusnya seperti ini ya. Ini. Nah, jadi kalau sampai 2,2 harus kita juga terakhir sampai di 2,2. Kita coba jalankan, kita punya program ya. Pengguna multidimensi. Yang akan tampil, oh ada yang error nih. Iya, ada yang error bro. Expose integer is not valid. Oke. Nah ini yang sering terjadi sama teman-teman ini. View detail apa kesalahannya? Conversion string integer is not valid. Oke.
ke data, mungkin kosong, karena kosong jadi dia tidak bisa. Atau coba jalankan sekali lagi. Satu pada posisi 11. Oke. Contoh lagi yang kedua adalah 0 sama 1 pada posisi 0,1. Ya, kemudian 46 ya, coba 46. Oh, ternyata dia tidak ada 46 ya. Gagal. Oke, berarti itu hanya percobaan saja. Contoh lagi, sekali lagi kita masukkan 0, kemudian 0. Pada posisi 0,0. Kemudian 1, 2 pada posisi 1,2. 2,2 ya pada posisi 2,2. Jadi setiap inputan yang diberikan di text box 1 maka akan ditampilkan di list box ya, jadi seperti itu. Oke. Oh iya, saya lupa toolbox ya, sebentar, sini toolbox label, jangan lupa nama mahasiswa. Oke, di sini kita jalankan sekali lagi, jalankan bersamaan programnya ya. Kemudian saya masukkan 1, 1. Oke. 21, oke ya, cocok sekali. Oke ya, jadi jangan lupa di screenshot ya, kemudian masukkan ke dalam dokumen. Oke, balik lagi kita ke modul yang modul latihan keempat ya. Latihan 4 terakhir di sini, new project, modul 6 latihan 4 ya, terakhir, modul terakhir. Dan di latihan kelima nanti saya kasih tugas. Di sini ada kotak list box nih. List box, button lagi, tampilkan bulan dan hari. Maaf, tampilkan bulan dan hari. Oke, ini kita buat. Kalau yang ini cukup dengan ketik keluar. Oke, list box ini jagat array dan bulan. Ini array bulan dan hari. Kemudian saya naikkan sedikit. Oh iya, saya lupa. Kemudian labelnya jangan lupa nama mahasiswa. Oke. Kita ke tombol tampil. Ya. Di sini diberikan lagi sebuah variabel dim str bulan. Ya, kemudian string sama dengan inputkan adalah Januari, Februari, Maret. Banyak nih. April. Waduh. Ini kita copy saja. Banyak ini.
Maret, April, Mei, April, Maret, oh ya April dulu. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kemudian balas kurung kurawal ya ini. Ini pakai kurung kurawal ya ini. Bukan kurung biasa tapi kurung kurawal. Kemudian ini saya bawa ke bawah kan ya. Kemudian dim integer hari sama string integer sama dengan kurung kurawalnya dimulai dari 3128. Kenapa ini 3128 semua ini? 3128 31 30 kemudian 31 30 31 31 30 30 31. Ya, oke. Kemudian array dengan jumlah hari pada tiap bulan. Dim 1, dim i kita buat menampilkan daftar bulan dan jumlah hari. Jadi di sini saya berikan komentar menampilkan daftar bulan dan jumlah hari. Dim i as integer for i dengan 0 to str bulan. Length itu panjangnya kurang dari 1, dimana ada list box. Items add ditambahkan sebuah item. Str bulan i dan di sini spasi memiliki, di sini spasi dan integer hari i, variabel i yang di atas sudah disebutkan, to string, artinya diubah ke bentuk string, dan hari balas kurung. Oke, ends up. Oke. Ya, kemudian array dengan jumlah ini saya kasih komen juga biar kita bisa paham. Array dengan jumlah hari pada tiap bulan. Oke, selesai. Di sini keluar bagian ini, kita kasih mi close. Paling gampang ini dan paling mudah diingat. Oke, langsung saja kita jalankan program kita. Tidak ada debugnya, aman. Tampilkan kok nulan ya, insya Allah ini nulan, bukan nulan tapi bulan. Ini tipenya luar biasa ini. Oke, di sini form 1 saya lihat dulu, geser, tampilkan bulan dan hari. Set. Oke. Oh, jadi jumlah Januari memiliki 31 hari, Februari memiliki 28 hari, Maret memiliki 31 hari, April memiliki 30 hari, Mei 31 hari, Juni
memiliki 30 hari dan seterusnya. Nah, jadi seperti ini untuk jagat si array ya, menampilkan data jagat ya, jagat array bulan dan hari. Jadi hampir sama semua, cara kerjanya semua hampir sama. Yang jelas array itu dia menyimpan tipe data yang sama ya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi capek-capek untuk membuat berbagai macam sebuah variabel ya. Contoh misalnya ada 10 data yang seperti ini di jagat array. Ini ada beberapa tipe ada beberapa, kalau kita buat secara manual tanpa array itu kita buat ada beberapa variabel seperti kayak kita buat dim str bulan Januari ya, kemudian kita lagi buat dim str bulan 2 s string, kemudian Februari dim str bulan 3, kemudian s string Maret ya, dan seterusnya sampai Desember. Itu ada berapa kita buat? Ada 12 bulan ya. Ada 12 berarti yang kita buat sebuah variabel dim str bulan dengan tipe data string ya. Itu semua sama, cuman karena adanya si array ya, secara tidak langsung teman-teman langsung dimudahkan bahwa tipe data string dengan menggunakan array ini, array bagian di str bulan ini ya, dengan tipe data string, maka secara otomatis langsung semuanya kita bisa inputkan ke dalam elemennya. Dia kan bisa 1000 elemen sini bisa kalian masukkan, bahkan lebih dari 1000 pun bisa. Yang penting kalian tidak capek memasukkan datanya. Nah, seperti itu. Itulah kesimpulan dari si array. Jadi array itu bisa menyimpan tipe data yang sama. Ya, harus sama ya tipe datanya, harus kalau memang string ya string, integer, variabel char, kemudian dan seterusnya tipe data yang lain. Jadi array itu menyimpan tipe data yang sama dengan cara dikelompokkan ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan telah diberikan. Ya, jangan lupa absen ya, tadi di absen ini, di screenshot kemudian masukkan ke dalam dokumennya. Oke, seperti biasa, terima kasih sudah menonton video saya. Dan saya akhiri ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen.